Halo pemirsa, sekarang saya mau tanya-tanya nih sama Pak Salam. Jadi kan Pak Salam ini tuh paham hukum ya gitu. Jadi saya tuh mau tanya-tanya soal peristiwa yang lagi rame nih mengenai seorang mbak-mbak yang kemarin itu mengaku di KDRT sama suaminya terus laporan polisi, tapi ternyata endingnya malah cabut laporan. Nah, saya tuh mau tanya pendapatnya Pak Salam tuh gimana sih kalau dari sisi hukum mengenai peristiwa seperti itu. Baik, jadi kalau masalah KDRT itu sebenarnya kan wilayah permasalahan keluarga yang kemudian negara ikut ikut campur intervensi dalam konteks penegakan hukum pidana. Nah, karena itu permasalahan-permasalahan keluarga, sebenarnya wilayahnya adalah tindak pidana aduan. Kalau pidana itu ada tindak pidana biasa, ada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan itu apabila diadukan oleh korban, maka proses penegakan hukum bisa dilakukan. Apabila apa yang dilaporkan atau diadukan tadi dicabut oleh korban, maka prosesnya akan terhenti. Jadi itu yang membedakan dengan tindak pidana biasa. Kalau tindak pidana biasa, tanpa korban mengadukan, pihak manapun bisa melakukan proses hukum. Dan proses hukum tidak bisa terhenti karena dicabut oleh orang, tapi berhentinya karena mungkin tidak cukup bukti dan lain sebagainya. Kalau tindak pidana biasa seperti itu. Nah, ini masuknya tindak pidana aduan. Nah, permasalahan keluarga itu sebenarnya dalam konteks hukum perdata, kalau itu tidak dimasukkan ke ranah pidana, itu sebenarnya ke nanti gugatan perceraian. Kalau ingin menghapus hubungan hukum antara suami dan istri atau antara istri dengan suaminya, jika terjadi kekerasan di dalam keluarga, nanti bisa memakai alasan-alasan perceraian. Di situ kemudian secara keperdataan hilangkan status suami istrinya dengan cara mengajukan gugatan cerai. Atau kalau suami yang ingin memutuskan, ya namanya permohonan talak. Tapi kalau ini konteksnya yang dia mau ambil adalah laporan pidana. Sebenarnya kalau seorang istri dilakukan penganiayaan, mendapatkan perlakuan penganiayaan oleh suaminya, kemudian dia mengambil ranah pidana. Sebenarnya ranah pidana itu adalah ultimum remedium, jadi alternatif terakhir yang seharusnya ditempuh, bukan kemudian dia memprioritaskan pada penegakan hukum itu. Karena apa? Konsekuensi dari seorang istri yang melaporkan suami itu, konsekuensinya adalah kalau terpenuhi unsur pidana, maka suaminya akan ditahan atau menjalani pidana. Nah, ketika suami menjalani pidana, wilayah hukum keluarga tadi, hukum perkawinan itu menjadi dalam tanda tanya. Bagaimana gitu kewajiban suami terhadap istri kalau suaminya ada di dalam tahanan atau di penjara, terkait nafkah dan lain sebagainya. Sehingga kalau sebagai bagian dari sistem yang berlaku dalam hukum positif kita, apabila istri melaporkan suami yang melakukan tindakan ini secara pidana, maka ditindaklanjuti dengan gugatan cerai. Biasanya seperti itu. Jadi secara logika juga masuk akal. Jadi kalau ditanya kewajiban suami gimana ke istri, ya jawabannya suami digugat cerai, jadi statusnya tidak lagi suaminya nanti ke depannya. Tapi kalau ini kemudian dilaporkan pidana sementara perdatanya nggak ada masalah sebenarnya, ya kan, atau dia masih memaafkan, yang masih memaafkan, saling memaafkan, itu penyelesaiannya bukan pidana gitu. Karena bikin nggak logis. Karena sanksi KDRT itu berat loh. Sanksi KDRT itu berat, cukup panjang ya, bisa di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun ya, secara hukum perkawinan ya orang nggak memberi nafkah selama lebih dari 2 tahun saja kan, atau meninggalkan istri lebih dari 2 tahun saja kan, bisa menjadi alasan perceraian. Apalagi ini 5 tahun lebih ya, sanksi pidananya, ancaman pidana. Jadi saya kira alternatif penyelesaian secara pidana itu sebaiknya adalah tidak menjadi prioritas. Kalau itu menjadi prioritas, nanti persoalannya juga sama keluarga. Nah, ini sebenarnya kembali kepada keluarga besar, ya kan, dikembalikan aja kepada keluarga. Bisa nggak suatu permasalahan itu
diselesaikan tanpa melalui jalur pidana. Itu dulu yang harus dibahas, harus diselesaikan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada 2 lagi lah ya. Ya. Kan kalau saya baca di berita tuh si mbaknya ini kan memberikan keterangan, bilangnya katanya udah ini udah cukup, saya tuh cuma mau ngasih pelajaran sama suami saya. Itu gimana tanggapannya? Sebenarnya kalau dia ngasih pelajaran itu kan kembali ke pada pertanyaan, apakah pelajaran itu harus dengan melaporkan, kan gitu? Apakah pelajaran itu harus dengan dia mengadukan ke kepolisian, dengan penegakan hukum pidana? Dia harus paham juga bahwa penegakan hukum pidana itu ancaman sanksinya bisa lebih dari 5 tahun. Ini harus dipikirkan, dia paham nggak itu ancaman pidana itu lebih dari 5 tahun. Nah yang kayak gini ini kan apakah mekanisme ini merupakan mekanisme yang tepat untuk kemudian menjawab atau mewujudkan apa yang diinginkan dari si istri tadi. Si istri menginginkan bahwa untuk pelajaran suami, apa pelajaran itu harus dengan itu atau nggak ada cara lain, kan gitu. Itu yang menjadi persoalan. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi ya. Jadi ini kan masalah ini karena terkenal banget ya. Jadi banyak orang-orang yang ikut ngebahas nih, salah satunya aktivis perempuan, psikolog gitu-gitu kan. Nah kalau dari sisi aktivis perempuan sama psikolog yang saya baca tuh mereka bilangnya gini, yaitu memang orang yang terdampak secara psikologis karena KDRT itu memang seperti itu gitu. Memang pada saat dia baru mengalami kejadiannya dia seperti itu kan, lapor polisi atau bagaimana, tapi nanti ujung-ujungnya bakal balik lagi gitu karena mereka itu tidak bisa berpikir secara logika gitu kan. Nah itu kalau dari sisi hukum bisa nggak ya ada misalnya yang bisa menolong kondisi seperti itu gitu? Jadi gini, kalau hukum penegak hukum itu kan cukup bicara masalah penegakan hukum. Jadi seperti yang tak sampaikan tadi, ada tindak pidana aduan. Jadi tindak pidana aduan itu penegak hukum tidak akan memproses kalau tidak diadukan. Nah, selesainya proses pemidanaan oleh penegak hukum, selesai proses penegakan hukum itu adalah karena pencabutan laporan. Kan itu aja kalau penegak hukum. Nah, dari sisi psikolog itu kan bukan pro justisia, bukan dalam konteks penegakan hukum. Memang psikolog bisa menjadi bukti ya kan. Cuman itu tidak kemudian mempengaruhi apakah dilanjutkan atau dihentikan. Yang mempengaruhi itu adalah laporan daripada korban itu sendiri. Kalau misalkan psikolog kemudian memberikan wacana atau informasi kepada korban, misalkan ini kekerasan model kayak gini, depresi yang dialami ataupun permasalahan yang ada itu bisa terhenti, itu umum lah dalam keluarga misalkan seperti itu. Atau peran psikolog sebenarnya kalau dalam wilayah hukum Islam ya mungkin diwakili oleh ulama atau tokoh agama yang dipercaya mereka. Kalau misalkan kedua suami istri itu memang agamanya baik ya dia datang kepada ustadz atau kiai ya kan, minta pendapat yang bersangkutan. Nah, nanti dikasih pendapat itu. Nah saya kira wilayah-wilayah ini, jadi kalau namanya masalah keluarga itu akan ada dan ada setiap keluarga gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kita itu menghadapi permasalahan itu. Apakah itu serumit itu sehingga harus diselesaikan dengan cara laporan, atau cukup dengan butuh nasihat dari orang tua, dari keluarga besar, dari tokoh agama atau dari psikolog ya kan. Kalau orang modern ya dari psikolog ya monggo lah, itu bisa dilakukan. Yang jelas konsep hukum pidana itu ya kalau secara hukum bisa-bisa saja. Hukum tidak akan melihat sampai bagaimana urusan internal itu ya kan, psikologinya gimana, melaporkan dalam kondisi emosi dan sebagainya, itu nggak akan dilihat sama hukum. Jadi hukum cukup ada laporan akan diproses, tidak ada laporan maka tidak akan diproses untuk tindak pidana aduan. Jadi kalau hukum seperti itu. Yang sekalipun ini mau dihentikan juga nggak ada masalah dari sisi hukum sebenarnya ya kan. Nggak ada masalah dihentikan dari sisi hukum, nggak ada persoalan. Tapi kalau kemudian masalah ini kemudian harus dipaksakan sementara pelapornya sudah mencabut atau ada keluarga, nah ini sisi kemanfaatan kan juga nggak ada. Di samping memang buktinya juga nggak proses hukumnya juga tidak memenuhi syarat karena pelapornya mencabut. Sewaktu-waktu terjadi masalah dalam keluarga itu
ya secara normatif ya kalau ada pengaduan sepanjang syarat pengaduan itu terpenuhi ya akan diproses. Masalah kemudian polisi itu mana ada banyak pengaduan mana yang mau diprioritaskan ya itu masing-masing kepolisian nanti akan menentukan prioritas. Yang jelas bukan berarti ketika dicabut terus jadi nanti laporan lagi jika terjadi KDRT tidak bisa, bukan berarti seperti itu. Dia tetap bisa secara hukum ya kan. Tapi masalah kemudian penyidik mau memproses mana dan lain sebagainya, kalau laporan KDRT itu banyak, mungkin untuk yang pernah terjadi dan pernah dicabut oleh pelapornya ya ini mungkin tidak diprioritaskan. Barangkali ini emosional yang kemarin misalkan berdasarkan pengalaman itu bisa. Nanti terlanjur diproses sampai setengah jalan dihentikan atau dicabut. Jadi melihat pengalaman yang selama ini terjadi. Secara normatif nggak ada masalah dia melaporkan lagi seandainya terjadi KDRT. Tapi penyidik juga akan melihat secara subjektif, mempertimbangkan selama ini apa yang terjadi atas laporan-laporan untuk yang bersangkutan. Saya kira itu. Satu pertanyaan lagi deh. Ya. Kan kita semua tentunya tidak setuju ya terhadap KDRT, itu kan udah masuk kejahatan ya, perbuatan itu gitu kan. Sementara itu adalah delik aduan yang bisa melaporkan cuma si korban. Padahal kalau dari keterangan psikolog, si korban itu adalah orang yang sedang dalam masa tidak bisa berpikir secara logis karena dia terdampak psikologis. Nah itu cara kita membantu si korban tuh gimana ya? Kalau dari sisi hukum, karena mengharapkan dia untuk menyelamatkan dirinya sendiri itu kan nggak bisa, karena tadi dia itu sedang tidak bisa berpikir logis gitu kan. Nah itu gimana ya? Sebenarnya kalau hukum itu kan ada dua penegakan, dua proses hukum yang bisa dilakukan untuk hubungan keluarga itu. Yang satunya melalui jalur gugatan cerai, yang satunya melalui jalur laporan delik aduan KDRT. Dua-duanya ini memungkinkan perdamaian. Ya, jadi ya kita kadang melihat keluarga ini ya mungkin kita melihat saat ini kok kenapa nggak ditempuh jalur itu kan gitu. Nah bisa jadi menempuh jalur itu juga nggak ada ruang, nggak ada kesempatan gitu. Nggak ada kesempatan maksudnya selama ini ya terlapor sendiri nggak care ya terhadap permasalahan keluarga. Dia diajak misalkan datang ke psikolog, diajak datang kepada tokoh agama atau keluarga besar menyelesaikan ya emosi dan lain sebagainya. Jadi kan nggak memungkinkan, padahal untuk bisa menyelesaikan ke jalur-jalur non pro justisia itu kan harus ada kesepakatan atau keinginan dari kedua belah pihak. Satunya menginginkan, satunya nggak menginginkan juga nggak bisa. Nah bisa jadi kalau harus dipaksakan memang ini satu-satunya, ya hukum pun juga sebenarnya ini kan kalau dalam konteks pidananya delik aduan yang memungkinkan dihentikan dengan kesepakatan damai, ya kan? Secara hukum perdata pun gugatan cerai itu ada mediasi gitu loh. Jadi kalau memang untuk mediasinya perlu ada paksaan dari penegak hukum negara, dalam hal ini instrumen negara itu melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri atau dalam instrumen hukum pidana itu dengan kepolisian, maka ya monggo ditempuh jalur itu. Kalau memang nggak bisa loh jalur keluarga ya, keluarga, psikolog, tokoh agama nggak bisa karena mungkin salah satu pihak itu keras ya, maka ya dimasukkan kepada gugatan perdata atau laporan polisi hanya untuk mediasi. Nanti kan dia dipanggil ya kan, dipanggil dengan surat resmi. Tapi jangan main media kalau menurut saya ya kan. Kalau tujuannya untuk damai, tapi damai melalui instrumen negara, karena masalah seperti itu sebisa mungkin media itu nggak usah muncul media itu kan. Kalau perlu disampaikan aja ke media, mohon dengan sangat ini jangan terblow up media. Nah nanti dari instrumen negara itu karena sudah ada pendaftaran gugatan atau sudah ada laporan polisi, maka akan ada panggilan kepada yang bersangkutan. Nah di situ silahkan diupayakan damai melalui aparat negara. Kalau di pengadilan nanti ada hakim mediator, itu akan diperiksa dulu, jadi nggak langsung pemeriksaan perkaranya. Hakim mediator akan memeriksa itu. Kalau di konteks pidana nanti ada polisi yang akan mendamaikan itu. Saya kira itu kalau dari sisi hukum. Baiklah, terima kasih. Jadi kondisi sudah jelas ya mengenai masalah ini. Kalau dari sisi hukumnya gimana? Terima kasih Pak Sam atas infonya. Ya sama-sama.